hakim memerintahkan kepada tergugat satu itu tergugat 1 sampai 8 itu membawa duplikat atau yang duplikat ijazah Jokowi. Kemudian tergugat 1 sampai 7 ya bersama-sama membawa duplikat skripsi Jokowi. Kemudian daftar mahasiswa calon mahasiswa pada tahun 1979-80. Kemudian daftar mahasiswa yang lolos mahasiswa kehutanan. Kemudian dokumen KRS Jokowi. Itu rencana studi. banyak sekali yang Anda itu dalam petitum semua itu. Dalam petitum semua. Jadi Komardin ini bukan orang biasa ya. Orang yang luar biasa berarti extraordinary people ya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Anda tinggalnya di mana sebenarnya? Saya di Makassar, Bang. Oh, di Makassar stay-nya. Iya, Makassar. Loh kok bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, gimana caranya? Iya, saya pikir kan UGM itu ada di Sleman. Iya, kalau saya gugat di Makassar kan repot dia datang kan banyak orang. Oke, bukan UGM, UGM jadinya ya? Ya, UGM. Bukan UGM. Oh, Ya. jadi Anda sekarang posisi di Makassar. Makassar, betul. Kalau dipanggil sidang Anda datang ke Jogja. Iya, saya ke Jogja. Biaya sendiri. Dia sendiri. Allahu Akbar ya kan? Iya. Jangan-jangan Anda disponsori orang nih kata Tidak, ini kan oke. tidak. Ini kan demi kebenaran kan. Oke. Iya. Jadi Itu. soalnya bukan apa, ada mantan yang mengaku-ngaku dulu sebagai jubir kekuasaan kan. Wah, ini ada backup di belakang layar dan lain sebagainya. Ya mirip-mirip lah orang itu sama Anda daerahnya ya kan. Yang backup itu ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, insya Allah ya. Iya. Oke, sobat era sekalian, ini dengan Komardin ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan nomor telepon beliau hari ini. Sudah lama saya ingin menghubungi beliau. Awalnya saya nganggap ini orang main-main aja ya kan. Tapi ketika tahu bahwa Anda di Makassar dan Anda harus terbang ke Jogja, barangkali nanti kita akan bertemu di Jakarta nanti kan. Waduh, saya bilang ini nggak main-main ini karena sama seperti Rismond di Bali, kadang-kadang di Jogja harus mengeluarkan uang sendiri. Nah, saya menganggap orang yang mau berkorban mengeluarkan biaya sendiri itu pasti nggak main-main. Oke, bro. Betul. Iya. The first question ya, kenapa tiba-tiba Anda tergerak untuk menggugat petinggi-petinggi UGM? Tapi sebelumnya tolong disebutkan siapa saja yang Anda gugat. Yang saya gugat itu rektornya. Oke. Kemudian Anda ingat namanya nggak? Yang saya dengar itu namanya Ibu Opa. Ova, oke. Iya. Ova Emilia ya. Kalau WR satunya saya tidak kenal semuanya. Ya, oke. Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 1, Ya. Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 2, WR 3, WR 4, WR 4, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Dekan Fakultas Kehutanan 6, kemudian Pegawai Perpustakaan. Kepala Perpustakaannya, Kepala Perpustakaan apa? Kehutanan atau UGM? Kehutanan. Oke. 7. Kehutanan, kemudian Insinyur Kasmojo. Oke, Kasmujo ya. Iya. Yang diakui Jokowi sebagai dosen pembimbing dia
tahun 2017. Betul. Oke, 8 orang. Iya. Ada lagi? Cuma 8. Oh, 8. Oh, Anda 8 orang pakai angkanya Prabowo nih. 8 orang. Oke. Silakan, Ya. Bro. Kenapa Anda tidak menyertakan Jokowi sebagai tergugat dan kemudian Anda jelaskan kenapa orang-orang tersebut Anda gugat? Sorry, Anda pakai lawyer nggak? Kebetulan saya tidak pakai lawyer, saya langsung karena tidak ada yang berani. I see. Iya. Jadi Anda tidak didampingi lawyer tapi Anda langsung melakukan gugatan ya? Karena Iya, betul. background Anda juga seorang advokat ya sebenarnya ya? Ya lawyer, ya. Jadi saya punya kantor hukum. Jadi ada badan hukumnya juga. Jadi atas nama kantor menguasakan kepada saya. I see. Oh, Iya. penggugatnya siapa? Ya, Komardin and Partners Law Firm. Oke, penggugatnya Komardin and Partners Law Firm ya kan? Ya, Kemudian betul. kuasa hukumnya Anda. Ya. Oke, tidak dipersoalkan ya? Waktu Oh, pertama, tidak. enggak ya? Oke, silakan Oh, Anda, tidak. silakan Iya. Anda jelaskan sebaik-baiknya. Ya, jadi kenapa bukan Jokowi yang saya gugat? Karena kita tahu bahwa Jokowi selama ini tidak ingin memperlihatkan ijazahnya kalau bukan di depan pengadilan. Ya, jadi saya tidak lakukan itu. Sehingga saya melakukan gugatan kepada UGM karena tentunya segala informasi mulai dari awal hingga Jokowi selesai tentu ada datanya di situ. Ya. Nah, terus kenapa saya melakukan gugatan? Karena saya lihat ini Sebentar, permasalahannya sudah saya lama. potong sedikit. Ini mohon maaf ya pemirsa. Ya. Mulai dari Jokowi awal sampai akhir tentu ada di situ. Kok Anda yakin Betul. sekali kalau dia punya data di situ sampai akhir? Ya, kalau dia ada sarjana kehutanan ya tentunya begitu. Jadi Oke. sekarang kita tidak bisa menuduh. Ya Oke. kita positif tinggi saja. Oke, silakan Iya. teruskan. Jadi awalnya ini kan sudah lama nih barang ini bergulir. Dan semakin hari semakin semakin panas. Dan saya melihat bahwa sepertinya kalau di Jokowi tidak di medsos saja kan tidak selesai persoalan. Jadi harus dibawa ke pengadilan. Tapi lama-lama saya tunggu kok tidak ada. Maka saya lakukan gugatan, saya layangkan gugatan karena sekarang ini kan pakai e-court jadi online. Kenapa? Ya, dengan adanya kegaduhan ini kan ya berdampak kepada salah satu penyebab daripada anjloknya nilai rupiah menurut pandangan saya. Jadi waktu Jokowi itu naik pertama kali naik presiden itu kan nilai rupiah itu 12 ribuan. Kemudian sampai sekarang ini sudah 16.000 sekian. Kalau ini memanas terus dan ini pasti akan terjadi, ini kan bisa sampai 20. Kalau 20 ya mungkin kita kesulitan semua. Jadi orang mengatakan bahwa apa legal standingnya? Ini kan kita mengalami kerugian seluruh rakyat Indonesia kalau ini berlarut-larut. Itu menurut pendapat saya. Jadi ya itu perlu kita netralisir cepat biar bisa cepat selesai. Seperti itu. Kita lihat negara-negara lain dari awalnya masalah presiden akhirnya terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya begitu, Bang. Oke. Kalau tidak salah, Dr. Taufik dan kawan-kawan itu mengajukan gugatan intervensi ya? Betul. Ini sudah sidang pertama ya? Waktu sidang pertama sebenarnya tanpa dokumen dari Pak Taufik itu sebenarnya bisa menurut aturan, tapi dari kuasa hukumnya Pak Kasmojo menolak.
Iya. Kenapa Pak Taufik ingin intervensi? Maksudnya sebenarnya itu biar masalah ini cepat selesai. Ya kita kan maunya cepat selesai. Sementara ini Pak kuasa hukum dan Pak Kasmonya dia tolak lagi, berarti ya kita nanti mudah-mudahan sudah bisa sidang tanggal 28. Oke, Iya. 28 sekarang ya, 28 Mei ini Iya. ya. Oke. 28 Mei. Ketika sidang pertama tersebut kan Anda menggugat 8 pihak. Iya. Dan dari 8 pihak itu semuanya UGM kecuali Kasmujo. Ya, Kasmujo pun Iya, betul. sebenarnya UGM tapi tidak lagi kan karena udah pensiun. Berapa Iya, betul. apakah pada sidang pertama itu semua pihak yang Anda gugat itu hadir atau paling tidak diwakili oleh kuasanya atau gimana? Diwakili semua ke kuasanya. Ya, jadi ada 8 kuasa hukum. Ada 5. Ada 5 Iya. mewakili Ada 8 orang. 8 orang, tapi mewakili semuanya sama. Jadi ada yang dari yang mewakili rektornya, wakil rektornya, Kasmojo sendiri 1 orang yang mewakili. Oh, jadi khusus untuk Kasmujo ada 1 orang yang mewakili ya? Ada. Sementara yang lainnya mewakili UGM ya, secara Iya, betul. bersamaan karena sama-sama entitas UGM kan? Betul. Kalau kehutanan sendiri atau ikut rektor juga ini kuasa hukumnya? Kayaknya rektor ikut semuanya. Oh, ikut semuanya ya, sama, oke. Iya. Nah, dalam sidang pertama itu apa yang sudah dilakukan kemarin? Yang sudah dilakukan itu pemeriksaan berkas, legalitas kita, seperti basnya, KTP. Sorry, BAS itu berita acara sumpah ya, jangan dibilang BAS, orang nggak paham nanti. Berita acara sumpah. Iya, berita acara sumpah. Oke. Ya, itu dengan kartu anggota sebagai advokat dari Pradi. Oh, Anda dari Pradi ya? Tapi Pradi yang mana? Betul. Siapa ketuanya Pradi Anda? Oto Hasibuan. Oh, masih Oto Hasibuan. Makasih. Emang wakil Itu. menteri boleh ya jadi ketua Pradi? Nggak boleh itu mestinya. Tapi ya oke lah, teruskan ya. Mestinya tidak boleh. Iya. Oke. Iya. Lalu Anda Itu. mewakili kepentingan siapa ini? Mewakili kepentingan Jokowi atau mewakili kepentingan masyarakat? Ya, kepentingan rakyat Indonesia, masyarakat. I see. Iya. Oke. Ya, lalu teruskan. Ya, jadi mudah-mudahan sebenarnya saya ingin langsung mediasi, kemudian setelah itu ya siapkan semua dokumennya, tidak usah kita membalas ya. Jadi biar cepat. Kalau memang mau cepat, iya. Tapi kalau misalnya mau replik lapor dan sebagainya ya tentu lama lagi. Iya. Oke. Jadi saya harapkan itu kita bikin kesepakatan kapan kita pembuktian kapan, jadi seperti itu. Iya. Oke, mohon maaf. Ini pembuktian di sidangnya atau pembuktian di mediasinya? Saya kira pembuktian sidang nanti. Oke, maksudnya Karena tidak mungkin saya juga tidak terima kalau bilang kita damai saja tanpa bukti kan ya percuma. Iya. Mediasi sudah dimulai belum ya? Belum karena itu hari dia tolak. Iya. Oke, jadi mediasi nanti siapa mediatornya rencananya? Ya nanti mungkin mediatornya kita dari pengadilan saja. Oke, tidak usah pihak luar ya? Ya, enggak usah. Ngomong-ngomong, mereka tuh mau mediasi atau enggak awalnya? Atau saya dengar mereka udah tolak mediasi ya? Kurang tahu juga, belum ada sih. Nanti besok tanggal 28 kita lihat. Oke. Itu penggugat intervensi ikut mediasi nggak itu? Ikut juga? Mungkin ikut juga nanti, iya. Karena rupanya juga dia gugat UGM, iya. I see. Jadi sama ya, dia sama. Berada di pihak Anda ya? Iya, betul. Oke. Seperti itu. Bro, kalau misalnya Ya. mediasi ya,
Apa yang Anda inginkan dari mediasi tersebut agar tercapai sebuah keputusan mediasi? Yang saya inginkan ya kita percepat pembuktiannya. Iya. Ya kan Anda tadi bilang mediasi, tapi kok bilang pembuktian? Ya artinya mediasi artinya dalam pengertian saya itu langsung kita tentukan jadwal kapan kita Pembuktian. pembuktian. Oke, maksudnya Anda mediasi itu langsung jumping up ya, langsung aja proses pembuktian gitu ya? Ya betul. Oke. Kan itu tujuan kita. Bagaimana I see. Jadi mediasi itu memutuskan langsung pembuktian aja kita gitu ya, maksudnya? Betul. Oke, saya kira mereka nggak mau itu. Ya nanti kita lihat. Oke, soalnya nanti mereka akan cerita tentang legal standing lah, nanti eksepsi gitu-gitu ya. Oke lah, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Oh berarti kalau sudah sampai pembuktian, nanti Anda akan menyertakan saksi dan ahli dong? Betul. Iya, mudah-mudahan seperti bandar semua itu bisa hadir. I see. Oke, nah sekarang pertanyaan saya adalah, memang untuk pertanyaan saya adalah, Anda gugatannya apa? Perbuatan melawan hukum. Betul. Oke. Apa saja yang Anda minta dalam petitum gugatan Anda? Kalau bolehlah dibacakan, kalau nggak berkeberatan cuman bagian petitum doang, atau kalau nggak kalau Anda yang ingat aja, jangan sampai salah aja. Kalau material itu 69 triliun sekian. Oh, ulangi. Tadi koneksi telepon agak lemot. Diulangin apa petitumnya? Kerugian material ya itu 69,7 sekian triliun. Oke. Itu dibayarkan kepada siapa? Rakyat Indonesia? Kepada negara. Kepada negara. Oke. Kenapa? Karena utang yang akan dibayar itu gini, satu-satu coba, satu-satu. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Oke. Materialnya itu 69 sekian triliun. Oke. Ya. Materialnya itu 1000 triliun. Ya. Kemudian hakim memerintahkan kepada tergugat 1 itu, tergugat 1 sampai 8 itu membawa duplikat atau yang duplikat ijazah Jokowi. Kemudian tergugat 1 sampai 7 bersama-sama membawa duplikat skripsi Jokowi. Kemudian daftar mahasiswa, calon mahasiswa pada tahun 1979-80. Kemudian daftar mahasiswa yang lolos, mahasiswa kehutanan. Kemudian dokumen KRS Jokowi, kartu rencana studi. Banyak sekali yang Anda, itu dalam petitum semua itu? Dalam petitum semua. Kenapa Anda tidak minta bahwa ijazah Jokowi dinyatakan asli atau tidak asli atau apa gitu? Saya katakan saja untuk ada bahwa untuk membuktikan asli atau tidak. Iya. Enggak, maksudnya kalau misalnya mereka membawa semua dokumen itu kan bukan berarti kemudian ada langsung ada statement asli dan tidak asli. Kan ini kan petitum kan. Anda mau minta apa? Kalau cuma mau minta hadirkan dokumen, selesai nanti. Dokumennya hadir lalu nggak ada. Minta dokumen dihadirkan untuk diperiksa secara forensik, diberikan kepada ahlinya. Seperti itu. Iya. Oh, jadi Anda tidak dalam petitum tuh cuman diminta dihadirkan lalu diperiksa gitu.
Betul. Oke. Iya. Lalu nanti hasil pemeriksaannya itulah yang kemudian menjadi keputusan hakim gitu, putusan hakim. Betul sekali. Jadi Anda Iya. tidak minta apakah itu palsu atau tidak palsu gitu ya? Ya artinya ya tentunya palsu atau tidak palsu kan nanti ditentukan di situ. I know. Iya. Tapi maksud saya Anda Iya. tidak. Kalau Pak Taufik kan dari awal mengatakan ijazahnya palsu gitu kan? Saya tidak berani mengatakan palsu. Iya. Ya kalau dalam gugatan kan boleh aja kan, karena Iya. gugatan kan harus didukung oleh fakta-fakta dan data. Cuman Ya. maksud saya adalah Anda menyerahkan kesimpulan atau keputusan tersebut berdasarkan hasil Untuk dari. menguji Ya. untuk menguji keasliannya. Oke. Iya. Jadi apapun Saya kira yang kalau bilang keasliannya ya artinya ya bukan palsu. Iya. ya I know. Maksud saya Anda tidak minta palsu atau asli, tapi menyerahkan semata-mata pada proses persidangan, apapun yang diputuskan Anda terima, begitu ya? Betul. Iya. Oke. Karena kita harus hormati keputusan hakim. Iya. Oke. Tapi Iya. dengan landasan bahwa semua itu dihadirkan ya. Betul. Jadi ada jadi seperti nanti mungkin dari Polri ya mereka jadikan bukti juga bahwa ini hasilnya. Oke. Jadi ada namanya kontra Argumen. pembuktian. Iya. Oke. Sekarang Anda ancang-ancang mau menyampaikan apa nanti di dalam persidangan? Saksi ada? Ya saksi ada. Jadi kita ada saksi yang ahli di pasar, yang untuk pasar global. I see. Tentu kita hadirkan. Iya. Oke. Kemudian saksi ya seperti Rismon. Ya. Ya seperti itu karena itu intinya. I see. Oke. Iya. Ya ini memang agak unik ya, gugatan Anda ini mengaitkan antara ijazah Jokowi dan nilai rupiah. Iya karena itu orang mengatakan apa hubungannya? Iya. Iya, kerugian negara. Jadi contohnya utang negara ini mau dibayar 833 triliun dengan asumsi rupiah 15.500. Sekarang nilai rupiah sudah 16.700. Berarti ada selisih ya sekitar 69 triliun. Itulah yang harus dibayarkan oleh Jokowi. Harus dibayar kalau ini palsu. Kalau terbukti palsu, oke. Iya karena UGM. Kalau terbukti tidak palsu berarti tidak perlu dibayar. Iya, tidak perlu dibayar. Iya. Kan gonjang ganjingnya itu sudah terjadi kan? Gara-gara ini. Artinya bukan karena bukan karena kesalahannya UGM tentang kepalsuannya. Iya. Oke. Seperti itu. Padahal kan nilai rupiah dan gonjang ganjing itu kan Anda ingin hubungkan. Ya. Dalam gonjang ganjing itu kan tidak peduli apakah palsu atau tidak palsu, yang jelas gonjang ganjingnya sudah terjadi dan nilai rupiah sudah anjlok. Kan itu kan tidak bisa direhabilitasi lagi. Iya. Artinya boleh dikatakan bahwa bisa dikategorikan bahwa ya karena isu dimaafkan gitu ya. Dimaafkan. Okay. Seperti Kasmojo ya saya sudah maafkan karena dia sudah mengaku bahwa saya bukan pembimbingnya. Intinya adalah kalaupun nilai rupiah menurut Anda jatuh karena kasus ijazah ini, tapi kalau terbukti asli ya dimaafkan gitu ya. Dimaafkan. Tapi kalau terbukti palsu bayar 69 triliun tadi. Iya, bayar. Menarik ya. Oke, apa ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya ingin saya punya harapan itu mudah-mudahan UGM ini istilahnya berniat untuk mempercepat. Ya, jangan pelit memberikan dokumen. Iya, maunya saya langsung dropping saja cepat biar cepat selesai. Oke. Karena kalau tidak cepat selesai, Anda juga pusing juga ya, harus bolak-balik terus. Pusing juga, mereka juga membayar pengacara mahal. Oke. Iya. Kalau misalnya pengacara tambah lama, tambah dia suka banyak transportasi. Memang pengacaranya bukan dari UGM sendiri ya, dari luar?
Kayaknya sih dari luar Pak, iya. Oke, bukan dari bantuan hukum Fakultas Hukum UGM, bukan? Iya, kayak karena teman Pak Taufik mengatakan bahwa ini saya kenal ini. Oke, soalnya kan Itu. kalau dari Fakultas Hukum kan bukannya gudangnya ilmu di sana itu. Ada Iya ada kan? Edi Hiarich, ada Markus Prio yang selama ini kita tahu tuh pendukung pemerintahan kan begitu. Ahli-ahli siapa tahu pidana. siapa tahu hati nuraninya tidak mau. Oke, Iya. apalagi ini gugatan Iya. perdata ya, bukan pidana ya. Berarti Betul. cari ahli perdata sebenarnya. Oke, Iya, bro, betul. silakan closing statement. Ya, ya semoga saya harap ini semoga persidangan ini cepat dan lancar supaya polemik bisa meredah secepat mungkin. Iya, karena saya lihat sekarang ini tambah panas situasi dengan adanya pengumuman dari Polri. Iya, tadinya saya berpikir kalau ini sudah mereda, mungkin saya cabut saya punya gugatan. Tapi karena malah semakin panas saya lihat, wah ini harus kita lanjut terus. Oke, jadi walaupun sudah ada Bareskrim, pengumuman dari Bareskrim Mabes Polri, Anda menganggap belum reda ini, lanjut terus. Belum reda, ini kan malah tambah panas ini. Saya lihat ini dokter Tipa itu malah berbicara ke luar negeri, minta bantuan. Itu. Anda sudah tahu nggak hasil dari big data ya sehari setelah pengumuman Bareskrim itu minimal 85% orang nggak setuju dengan hasil Bareskrim itu. 85% dari 1 sampai 2 juta data. Bahkan ya saya juga, bahkan 90%, bukan 85, 90%, 93 bahkan. Ya tapi orangnya mereka itu mengatakan 85 mempercayai. Ini saya kasih tahu data ya. Iya. Pada pukul 18.00 WIB 23 Mei 2025 itu sehari setelah pengumuman ya Bareskrim. Iya. Jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil Bareskrim, yang setuju itu cuma 6,1%. Iya. Yang tidak setuju 93, sekian persen. Iya. Nah, bisa juga ini data pembanding yang bisa menguatkan Anda kalau mau. Ya, boleh. Itu kita Oke lah, nanti kalau kita ketemu ya. Atau tonton di RH Channel tuh ada juga itu. Oke, baik. Oke, final say, silakan. Terakhir apa yang ingin sampaikan? Ya, semoga kita sehat semua, tidak ada kriminalisasi. Iya, gitu saja sih. Iya. Oke. Makasih bro ya. Oke bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.